Naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan untuk Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Kami terlalu percaya bahwa pilihan-Mu tidak pernah salah. Berbicaralah Tuhan, ya roh hikmat dan wahyu penuh atas setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas kami, atas bumi, atas keluarga kami, atas Indonesia, atas gereja ini Tuhan, akan seperti di surga. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin dan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Nah, saudara, saya ingin ajak Anda merenung. Jadi ini jamnya cukup enak ya. Jadi harusnya tidak ada yang ngantuk, betul ya. Amin. Jadi Anda rileks saja, tapi tolong tolong coba belajar untuk merenung. Ya, karena hari-hari ini saya merenung dan saya berdoa. Ternyata perjalanan kita ini ya kadang-kadang banyak melesetnya, saudara. Anda harus tahu bahwa Anda diciptakan untuk berkuasa, bukan dikuasai. Amin. Ya, pegang kenceng-kenceng saudara ya, berkuasa bukan dikuasai. Ya, ini lagi rame terus saudara. Rame apa? Barang kecil saudara, yang kelihatannya kagak. Ya, kadang-kadang dulu ya orang kalau lihat Goliat takut karena gede. Ini kecil saudara, kelihatannya mata aja enggak, tapi nyebelin. Betul? Relax aja saudara ya, santai aja. Ya, supaya kalau Anda tegang saya nggak bisa cerita pelan-pelan. Ya. Jadi gini. Ya. Tapi Anda juga harus tahu, Tuhan taruh di dalam Anda itu sesuatu yang juga jauh lebih besar. Amin. Siapa dia? Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, ayatnya dulu. Kejadian 1, ayat 26, 27, dan 28. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Berhenti situ dulu Pak. Ibu sorry, berhenti situ dulu. Jadi memang dikatakan berkuasa, betul ya? Bukan dikuasai, betul ya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, coba renungan baik-baik. Ya, ketika bumi dan segala isinya diciptakan, ya, itu Tuhan berfirman. Ya, ketika Tuhan berfirman kepada tanah, Tuhan katakan apa? Biarlah dari tanah itu keluar tumbuh-tumbuhan, betul? Betul ya? Terus berfirman kepada tanah juga, dari tanah itu keluar binatang-binatang, betul? Ya? Nah, berfirman kepada air, keluar apa? Ikan. Dan semua binatang-binatang di laut, di air. Ya. Berfirman kepada cakrawala, kepada langit-langit, saudara, heavens, lahir benda-benda langit. Yang menarik saudara, berarti baik-baik. Kalau tanaman ditanam di tanah, hidup mati? Hidup Pak ya? Dicabut mati nggak? Mati. Ikan dikeluarin dari air, mati nggak? Mati. Binatang yang di darat dicemplungin air, kecuali amfibi ya, mati. Tapi pada saat Anda dan saya diciptakan, itu ditulis, baiklah kita. Halo? Keren nggak? Sadar nggak Anda? Ini terlalu keren. Artinya apa? Anda dan saya tidak bisa hidup terpisah dari Dia.
Garis bawahi betul-betul. Anda dan saya tidak mungkin lepas dari Dia. Dari Dia yang mana, Pak? Dari Dia yang menciptakan Anda dan saya. Amin. Dari itu, saudara, Anda dan saya diciptakan untuk berkuasa. Ya. 27, boleh? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, perhatiin saudara, menurut gambarnya. Ya, diciptakannya mereka, ya, laki-laki dan perempuan. Amin. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu. Taklukkan, saudara. Ya, bukan ditakluk, maksudnya gini, kita harus menaklukkan, bukan ditaklukkan. Amin. Ya, nah, berkuasalah ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu, indikasi Tuhan, istilah berkuasa. Tadi saya periksa lagi kamus, saudara. Ternyata ditulis di dalam Alkitab itu have dominion. Itu bahasa Ibraninya ditulisnya, saudara, radah. R-A-D-H-A-H. Apa sih radah artinya? To tread down. Untuk menginjak. Garis bawahi, saudara. Apain? Menginjak. Jadi awalnya manusia itu sudah disiapkan, dikasih kuasa, kemampuan untuk menginjak. Makanya jangan kaget, ketika kuasa itu dipulihkan, Anda dikasih kuasa menginjak ular dan kalajengking. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sayang 1000 sayang, saudara. Kuasanya dari mana? Betul ya? Sumbernya mana? Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan, setuju? Ya? Ya? Nah, yang sayang apa? Pada saat manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ditipu sama ular. Ular ditunggangin yang namanya setan. Saudara, harusnya saudara, ya, ular ini diajak ngobrol atau diinjak? Diinjak gitu loh. Amin. COVID-19 diinjak atau diajak ngobrol? Diinjak. Amin. Ya. Saudara tahu, saya ini orang Jawa soalnya, saudara. Ada orang Jawa? Enggak banyak ya. Di Jawa tuh ada istilah orang-orang, tahu saudara. Orang-orang tuh bahasa Indonesianya apa ya? Binatang yang ada di dalam tanah gitu loh, suka ngorong, suka ngerong, suka nggali gitu loh, kayak belalang tapi bukan. Itu kalau malam suka bunyi. Kalau sekarang di Jakarta mungkin udah susah, saudara. Orang-orang gali beton nggak kuat, saudara, mati dia. Ya, kalau Anda masih di desa-desa, di kampung-kampung itu masih ada. Itu bunyinya ngor gitu. Itu kalau tanahnya Anda injek, diam langsung dia. Nah, harusnya memang kita tuh injek, betul? Katakan amin. Termasuk corona diinjek. Saudara, tadi pagi saya terima WA, katanya dari seorang ahli biologi, bahas tentang corona. Corona ini sebenarnya hanya virus biasa. Ya, cuman kurang ajarnya ketika dia masuk dan bisa nyangkol di paru-paru bagian bawah, dan itu membuat sesek nafas, dan akhirnya orang bisa gagal nafas dan bablas. Bukan karena coronanya sebenarnya, karena gagal nafasnya. Tangkap ya? Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Karena harusnya manusia itu punya antibodi. Cuman antibodi yang bisa ngobatin ini.
Bagaimana Anda bisa punya antibodi? Kalau dunia kedokteran bilang dikasih vaksin yang dilemahkan. Betul? Kenapa orang corona diisolasi? Supaya tubuhnya tidak diserang dengan segala virus yang ada di atmosfer. Dan kalau diserang atmosfer ini, tubuh bingung yang mana yang harus diserang ini. Tapi kalau diisolate, dia akan ngerti, oh yang ini doang yang diserang. Corona ini. Dari sini diharapkan hidup. Bisa menang. Nah yang lebih keren lagi sebenarnya Anda dan saya itu diciptakan sudah siap dengan antibodi ini. Sayang jatuh. Saudara, untuk artikel ini tadi saya perlu cek background saya bukan biolog. Ya, sekolah saya fisika. Ya, tapi saya perlu cek, tadi saya lempar ke teman saya yang sama sobat saya juga. Dia seorang profesor doktor yang menekuni bidang biologi, saudara. Biological engineering. Saya tanya, ini bener nggak? Dia bilang, oh bener nih, ya oke. Buat apa sih? Buat nanti sharing, saya bilang. Ya, saya nggak mau saudara dari sini saya ngarang gitu loh. Kalau saya bukan ahlinya, I have to check with the one that punya kemampuan mumpuni untuk ini. Ya, jadi kenapa? Saudara, nyambungnya gimana? Saudara, manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu bahasa rohaninya itu hamartia, artinya apa? Miss the target. Harusnya targetnya tuh berkuasa, malah dibalik dikuasai. Betul-betul. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itu langsung jadi setan yang berkuasa, betul? Harusnya Anda dan saya yang berkuasa, amin? Ini loss, saudara. Orang kadang-kadang berdebat, kenapa ya manusia kok jatuh dalam dosa? Kenapa Tuhan diem aja? Emang Tuhan nggak tahu bahwa dia bakal makan itu? Emang Tuhan nggak lihat bahwa ada ular yang keluyuran nggak karu-karuan? Seorang hamba Tuhan senior yang sangat kami hormati, Bill Johnson. Nah, beliau bilang dalam salah satu bukunya, saudara, berarti ini ya, Tuhan memberikan kuasa, betul? Ya? Tuhan pelin-pelan enggak? Enggak, justru karena dia berikan kuasa, ketika manusia pakai free will-nya berkuasa ini, kebablasan, dia tidak bisa apa-apa. Saya ulangi. Saudara, makanya anak kita kalau belum cukup umurnya jangan dikasih mobil, betul? Betul ya? Kalau dikasih mobil, dia bablasin itu kecepatan tinggi, something wrong. Betul? Loh, apakah orang tua nggak ngerti? Saudara, gini loh, karena kita mengasihi dia, betul? Ya. Dan apalagi kalau duitnya cukup, why not gitu ya? Betul apa betul? Ya, hari-hari ini orang kadang-kadang bilang, waduh sebaiknya kalau pergi-pergi naik mobil sendiri. Iya, tapi kalau anak kita, ya apa ya terus, ya udah masing-masing dibawain mobil. Umur 12 tahun, badannya bongsor, bolehlah nyetir mobil, kakinya nyampe. Tapi belum siap, betul? Betul apa betul? Nah saudara, tapi ya kan, ya kita juga tahu saudara, kalau belum waktunya jangan dikasih. Tapi Tuhan sebenarnya udah nyiapin, manusia diciptakan menurut gambar rupa dia. Benar-benar equally loh saudara. Dikasih kuasa. Ketika dia pakai salah gunakan, makanya hamartia, betul? Miss the target, betul? Ya, dia gak bisa apa-apa saudara. Dia cuma nyesel. Dalam arti, kok bisa ya? Halo? Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan terus belajar. Amin. Amin. Gara-gara itu saudara, putarannya terus ada di sini saudara. Gara-gara harusnya kuasanya ada di kita, itu jatuh. Saudara tahu, penyakit demam berdarah itu juga virus, betul? Gak ada obatnya, betul? Betul ya?
Semua kalau udah kena langsung dikasih sesuatu supaya trombonya naik, supaya imunnya naik. Ya, treatmentnya sebenarnya mirip, saudara. Nah sekarang persoalannya bagaimana imunitas Anda dan saya bisa naik? Bukan soal obat, saudara. Tapi soal Anda melekat sama dia. Ada amin? Saudara, hamba Tuhan senior yang saya tadi bilang yang kami sangat hormati, beberapa hari yang lalu ada di interview sama Sean Voigt, rekan saya, si gondrong saya sebutnya. Ya, dia ditanya, ini gimana dengan berita-berita corona yang ruwet gini? Dia ketawa, saudara. Gimana respon kita? Turn off the news. Halo? Matiin beritanya. Saudara dengerin makin serem gak sih? Serem, saudara. Ya, terus begitu ada gejalanya ABCDE, itu saudara mulai ngukur-ngukur. Halo? Satu hal yang saya mau bilang, di dalam diri Anda, itu sudah ditaruh sesuatu yang sangat besar. Tuhan tuh tahu banget, saudara. Itu loh, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak. Artinya apa? Ya, kalau Anda lihat ini bahasa Inggris ya, depannya ada satu kata yang hilang di sini, be fruitful-nya hilang. Harusnya being Anda dari awal itu pasti berbuah. Anda berbuah nggak usah repot. Kenapa? Anda cukup melekat sama batangnya. Amin. Ya cuman melekat sama batang ini yang kadang-kadang repot. Kenapa? Karena Anda sering tidak percaya. Manusia terlalu terdidik, saudara. Ya, makanya gini loh, perkembangan pengetahuan itu terlalu melatih kita untuk pola pikirnya adalah kita percaya karena kita melihat. Padahal iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Mana mungkin Pak buktinya nggak dilihat? Akan kelihatan satu hari nanti. That is about your belief. Amin. Kami lagi diskusi sama teman-teman. Ya, karena teman saya profesor kemarin hadiah ya kemis. Dari jam 1 kurang seperempat sampai jadi sampai setengah 6. Duduk di restoran yang sama. Kita penasaran. Ya. Kenapa umat pilihan? Siapa umat pilihan? Saudara setuju mereka pintar-pintar. Betul ya? Ya, mereka memang betul pilihan, betul. Tapi mereka melatih diri, mengcombine antara kebenaran iman dan kebenaran sains. Kenapa? Karena mustahil itu nggak ada. Israel punya bapak beriman, namanya siapa? Siapa? Abraham. Abraham punya dasar untuk percaya? Nggak ada. Tapi the way God treat him, cara Tuhan manggil dia. Kejadian 12 bilang apa? Abraham dikasih tahu, kamu gini, dia mintanya anak, tapi dikasihnya apa? Bangsa. Itu bapak Anda. Halo? Meta 1 dikasihnya jutaan. Keren. Tapi Tuhan bilang, kamu harus pergi dari negerimu. Tinggalkan sanak saudaramu. Kenapa sih? Saudara, karena Tuhan akan bawa Abraham. Abram waktu itu, belum jadi Abraham. Salah nanti. Ya, biblically nggak boleh salah, betul ya? Halo? Chronologically harus benar. Dari situ Tuhan bawa dia untuk masuk perjalanan yang sama sekali tidak comfort, saudara. Tidak nyaman, betul? Pergi dari keluarganya, sanak keluarganya, ya kan, pergi sendirian kemana, enggak tahu, pokoknya Tuhan bilang aku akan tunjukkan, amin, dan ternyata nyampe, saudara. Nyampe mana? Anaknya enggak keluar-keluar. Sampai kapan? Sampai Abram sama Sarai udah bilang, enggak mungkin, udah selesai. Ngambil jalan pintas, ternyata juga keliru juga.
Di saat dia bilang sudah nggak mungkin dan sudah dikatakan tidak ada lagi cara, Tuhan turun tangan. Dan situ mustahil itu nggak ada. Amin. Ini terlalu keren, saudara. Ya, maka kita lahir ngerti God the Almighty, El Shaddai. Amin. Nah, juga sama saudara dengan perjalanan saya dan Anda. Waktu Anda terima Yesus karena kasih, betul? Ya, Anda diselamatkan, amin? Amin? Ya, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan bilang, setelah itu jalan bersamaku, dan murid-murid waktu itu bilang, ya kan, kita senang kalau ada engkau terus Yesus. Iyalah, ada apa-apa pusing-pusing Yesus kok, betul ya? Ya, ada badai, bangunin lah, betul kan? Ya, kok nggak peduli? Ya, padahal Yesusnya peduli gitu loh, betul? Dari mana peduli? Tuhan bilang, imanmu di mana? Halo? Saudara, menarik. Habis itu Yesus bilang, kamu nanti harus ngerti satu hari aku akan pergi, ya kan, mati disalib, habis itu bangkit dan pulang, dan kalau aku nggak pulang, aku nggak bisa kirim rohku, betul? Dan salah satu tugas Roh Kudus apa saudara? Penolong, betul? Kan Anda terus akan ditolong, betul? Dia menyertai Anda selama-lamanya, betul? Yohanes 14. Dan ada satu lagi yang namanya penghibur, benar? Nah, ini bahasa Inggrisnya enak, saudara. Ya, comforter. Kenapa? Karena Yesus tahu perjalanannya nggak akan comfort, betul ya? Ya. Comforter menyertai Anda karena dia tahu nggak comfort memang. Karena Anda harus menaklukkan bumi. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi memang perjalanannya udah disiapin. Nah, yang saya sedih, yang kita harus renungkan sekarang ini apa? Gimana kita nanti handle terus ini? Saya tidak bilang, bukan gini. Saya juga tidak pengen saudara nanti lahir virus berikutnya lagi, bener ya? Ya. Tapi satu aja sak dunia gegernya kayak gini deh saudara. That is not right. Amin. Kita kepengen semua anak Tuhan bangkit. Jadi nanti ada satu virus, dua virus sama aja saudara. Amin. Jadi jangan terlalu gini loh. Kita hati-hati iya, parno jangan. Amin. Ya, cuman ini saatnya saudara dan saya sama-sama injek itu, betul? Jangan dikasih kesempatan dia teriak-teriak terus ini. Ya, salah satu arti dari tadi dominin itu juga tidak sekedar menginjak saudara, crush. Benar-benar dihancurin, diinjak-injak saudara. Ini waktunya Anda dan saya bangkit. Tapi kalau Anda dan saya tidak bangkit, mau apa saudara? Halo? Setuju? Siapa yang mau bangkit? Amin. Nah, gimana caranya bangkit? Tidak ada cara lain kecuali Anda melekat sama dia. Tadi kita sepakat, di luar dia kita nggak bisa apa-apa, betul? Gimana kita bisa di dalam dia terus? Renungkan firman-Ku siang dan malam. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dia, dan firman itu adalah dia sendiri. Tapi jujur ngomong saudara, di hari biasa aja kita sering renungin hoax. Gini, hoaxnya WA lebih banyak daripada firman, betul apa betul? Apalagi hari-hari ini, betul? Dihitung terus, mana lagi yang kena? Berapa orang lagi? Daerah mana lagi yang kena? Saudara, apa urusannya sekarang saya tanya? Ya. Capek saudara. Anda harus pergi memegang pegangan takut. Halo? Kita bijak, yes. Ya. Tapi please, hati yang gembira adalah obat.
Halo. Jadi tolonglah, rileks saja. Tapi Anda tahu siapa Anda. Amin. Ya. Saya jujur saudara, saya sempat berapa hari yang lalu, udah agak lama sebelum di Indonesia ada. Ya, saya sempat kontak dengan seorang rekan itu ada dari luar negeri. Saya ada meeting sama dia hampir setengah hari lebih. Ya, kita ada meeting. Belakangan baru kita tahu apa? Bahwa beliaunya ini, teman kami ini habis dari luar negeri, ya kan? Dia habis rapat sama seseorang, pas beliaunya ke sini, ternyata berapa hari setelah meetingnya sono, yang di sono kan masuk COVID-19. Halo saudara, kalau Anda tahu pikirannya gimana? Lah pengen mandi terus-terusan toh? Capek saudara. Halo? Jadi gimana dong? Relax saja, amin. Amin. Ya. Kita nggak tahu saudara. Ya ada yang bilang, ya Pak kita harus waspada, soalnya kan nggak ngerti siapa yang silent carrier. Oke, bukannya nolak saya. Tapi saya jelasin. Mereka mungkin ada silent carrier, atau mungkin kita, tapi kita adalah glory carrier. Amin. Jadi tolong fokusnya terus, fokus ke sana terus saudara. Namanya di atas segala nama, amin. Name above all name, above all names, amin. Ya, saudara makanya nyanyikan nyanyian-nyanyian kemenangan, worship saudara. Ya. Di media viral tentang pendeta Heng Konoman, betul ya? Ada yang lihat ya, di mana beliau lihat ada satu badai. Ya, saya lupa beberapa hari yang lalu kita ada kelas di PD Trogong, tahu PD Trogong? Beberapa kalau Anda tahu, saya pernah ngajar di sana, saya lihat badai. Ya, badai itu adalah di mana Tuhan taruh nanti akan membuat corona ini reda. Kita tunggu aja saudara. Tapi apa yang harus kita lakukan? Sembah dia, jangan sembah coronanya. Amin. Hati Anda terus fokus sama dia. Anda bisa nyanyi puji Tuhan, gak bisa nyanyi ya nyanyi gitu loh. Dalam hati tapi, betul ya? Ya kan? Ya, saya bukan penyanyi, jadi kalau nyanyi harus dibantu sama yang nyanyi gitu loh. Ya kan? Soalnya kalau saya nyanyi nanti yang main musik kasihan. Ya kan, nadanya pindah terus, ya kan, dari A sampai Z muter lagi, ya kan, setengah, seperempat, sepertiga, 2/8, nggak tahu juga saya. Halo, jadi gimana dong Pak? Relax aja saudara. Amin. Relaxnya gimana? Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Setuju? Ini loh yang Anda sering praktekkan sekarang, Anda apalin, Anda declare nih. Ayat mana yang di-declare saat ini yang hafal di kepala Anda? Mazmur 91, ini loh, he who dwells on the secret place of the Most High. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, yang alamatnya, rumahnya apa, yaitu kasih Tuhan, setuju? Amin. Anda tuh bukan tinggal di Tuhan yang galak banget gitu loh. Yang bilang kapokmu kapan, enggak saudara, no. Ya, Anda tuh tinggal di rumah yang namanya kasih, betul? Halo. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Repot gak sih tinggal di dalam kasihnya? Enggak saudara, cuman percaya gitu loh. Makanya saudara, ya 1 Korintus 13 yang bahas tentang kasih, 1 Yohanes 4 yang bicara Allah tuh kasih, God is love. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi sesama karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, setuju? Amin?
Anda bisa ada di sini itu tidak lain dari kata Anda mengimani kebenaran Yohanes 3:16, betul? Ya, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya, amin. Makanya 1 Korintus 13 ayat 13 berkata apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah apa? Kasih. Halo. Ya. Jadi karena ada kasih, Anda di sini karena kasih kan? Setuju ya? Ya, bukan karena kesasar, amin ya. Ya, enggak ada, amin. Karena kasih, kita punya pengharapan. Karena punya pengharapan, Anda timbul iman. Makanya sampai Alkitab bilang, iman sebesar biji sesawi itu cukup. Kenapa? Karena yang melingkupi adalah kasih. Amin. Jadi kalau Anda dilanjupin kasihnya Tuhan, mana ada corona mau menang. Amin. Jadi rileks aja saudara ya. Banyak ketawalah. Amin. Ya. Nah ini saudara. Ya. Kita belajar beriman bukan karena apa-apa. Kalau Anda tidak punya pengharapan, Anda tidak mungkin beriman, betul kan? Iman dari mana? Enggak ada harapannya kok. Tapi Anda dan saya bisa punya pengharapan. Karena apa? Sang kasih ini kekal. Dan dia unlimited. Nah, balik lagi Yohanes 15. Tadi udah 9, 10, sekarang 11. Catat baik-baik saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh, makanya ketawalah terus. Amin. Saya mau tanya, kira-kira kalau Anda bisa lihat surga saat ini dan harusnya Anda mengerti, ya kira-kira Tuhan pusing nggak ngadepin corona? Enggak, saudara, halo. Apaan sih itu kata Tuhan? Ya, siapa yang ngirim corona? Iblis, betul? Itu satu manipulasi daripada sistem selnya dirubah, saudara. Nah, sudah waktunya Anda dan saya berdiri sekarang, menginjak kuasa itu. Amin. Caranya gimana? Anda dan saya ada di dalam Dia, pakai otoritas itu. Jadi otoritas kuasa kita nggak boleh disalahgunakan. Sedih sih kadang-kadang. Kalau dengar rumor dengan macam-macam, kok si itu bisa kayak gini, kok bapak itu bisa kayak gini. Saudara, oke, itu bukan waktunya untuk kita ngurusin. Tapi saatnya sekarang kita bangkit. Kuasa itu ada di dalam Anda. Amin. Amin. Anda cukup melekat sama Tuhan. Dan Anda jalan. Dan saya percaya, tidak ada penyakit yang bisa menyerang Anda. Amin. Saudara, ini virus benar kan satu strain yang geser, saudara. Kenapa? Nggak tahu, tapi banyak hal yang bisa terjadi di sana. Yang katanya dari hewan dan sebagainya, oke lah saudara, ini bukan ahlinya, bukan waktunya kita diskusi itu. Yang hobi diskusi itu boleh nanti WA sama saya, satu hari kita kumpul, saudara. Ya, saudara, bukan apa-apa, darah saya saintis, saudara. Ya, cuman Tuhan aja guyonan jadi kayak gini soalnya. Ya, darah saya asli saintis. Jadi saya penasaran terus, ini gimana? Dan sekarang kami ingin combining. Ternyata kebenaran Alkitab itu melebihi kebenaran sains. Artinya apa maksud saya? Sains itu tunduk sama Alkitab. Amin. Dan Tuhan itu keren. Ya. Satu lagi. Jadi Anda harus tinggal istirahat di dalam kasih-Nya. Setuju ya? Ya. Nah, ingat, manusia diciptakan hari keberapa? 6.
Tolong diingat-ingat ya, dilihat semuanya detail. Kalau baca Alkitab mohon saya minta, apalagi yang muda, saya minta very detail. Ya. Belajar Alkitab membuat hikmatnya jadi tambah pintar, setuju? Ya. Nah, hari ke-6 diciptakan, habis itu Tuhan beristirahat hari ke-7, betul? Betul ya? Nah, Anda pernah perhatiin enggak? Pada saat hari pertama, hari kedua, selalu ada jadilah petang, jadilah pagi, betul? Jadilah petang, jadilah pagi, betul? Sampai hari ke-6. Begitu hari ke-7 tidak ada jadilah petang, jadilah pagi. Bingung ya, saya juga bingung saudara. Maksudnya apa? Sebenarnya dari hari ke-7 Tuhan bilang, Allah menguduskan itu dan Allah memberkati. Betul? Betul? Artinya apa? Adam dan Hawa diberkati Tuhan. Tadi Kejadian 1:28 itu sebenarnya dipakai, makanya kebenarannya keluarga diberkati. Saya suka kalau ada keluarga dengan keluarga datang kebaktian begini. Ya. Dari situ kekal. Alkitab tidak menulis ada hari ke-8, hari ke-9, betul? Apa Tuhan lupa? Enggak, saudara. Jadi di filosofinya, cara berpikirnya Tuhan, habis itu tidak ada lagi hari ke-1, ke-2 lagi. Atau ngulang lagi hari ke-7, ngulang hari 1, enggak, saudara. Halo? Saya kasih bukti lagi. Makanya ketika Anda dan saya, ketika manusia itu jatuh, maka Tuhan merancang penebusan. Betul Pak ya? Ya, lahir ayat yang bisa membuat Anda ke sini, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya itu enggak supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Betul apa? Hidup yang kekal. Nah, dari titik itu kekekalan dijalankan lagi. Maaf, saya tidak bermaksud membingungkan Anda, tapi saya harus kunci ini di sini supaya Anda ngerti bahwa sebenarnya hidup Anda itu hidup di dalam istirahat bersama Tuhan. Tapi berbuah, betul? Betul? Yohanes 15 itu bicara abide. Makanya Mazmur 91 kalau Anda lihat, ya kan, di salah satu kalau salah ayat 14, 91:14. Nah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab apa? Ia mengenal namaku. Hatinya melekat. Padaku, pada apa? Kasihnya Tuhan. Nah, di ujung Mazmur ini ditulis dengan apa? Panjang umur. Amin. Akan apa? Kukenyangkan dia. So, what next? Simple, saudara. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Tinggal istirahat dalam kasih-Nya. Dan nikmati from glory to glory. Saya minta tim. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas yang lain, saat ini biarlah Tuhan sendiri yang akan menurunkan berkat bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada. Terimalah kehadiran di rumah-rumahmu, karena Dia siap untuk memberkati Bapak Ibu sekalian. Karena itu, biarlah engkau terima berkat yang berkelimpahan yang datangnya dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh aktivitasmu, diberkatilah seluruh pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau kerjakan dibuat selalu Tuhan berhasil. Dan diberkatilah masa depan anak cucumu, supaya mereka juga boleh mempunyai masa depannya penuh pengharapan. Dan juga terimalah berkat yang dalam kesehatanmu, supaya engkau terus dipelihara oleh Tuhan tetap sehat. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang tidak berkesudahan dan sejati. Dan terimalah percikan darah Yesus, karena darah Yesus berkuasa untuk melindungi setiap orang yang percaya dari penularan virus corona dimanapun engkau berada. Karena itu terimalah percikan darah Yesus, sehingga dimanapun, kemanapun kau pergi, selalu dilindungi, diproteksi, dipagari oleh darah Yesus yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, yang sanggup berkuasa untuk melindungi dari penularan virus corona. Terimalah persekutuan dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin.